Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Agak bangun Pak. Ada kayak feedback sedikit. Lebih mantap yang itu kayaknya. Ini sebentar. Nah, ini lebih mantap sepertinya. Enggak apa-apa ya. Bapak Ibu semuanya, kita tentu saja pertama bersyukur kepada Allah atas dunia nikmat ingkang kita tampi. Kita bersyukur betul dengan cara memanfaatkan setiap nikmat sekecil apapun untuk menegakkan ibadah kita pada Allah. Saya ingatkan Quran surah ke-51 ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memang kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Kata-kata liya'buduni di dalam kalimat dalam ayat tadi adalah mentauhidkan Allah dan melaksanakan segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho, perkataan dan perbuatan, lahir dan batin. Maka pastikan setiap nikmat yang kita peroleh ini benar-benar efektif kita gunakan untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meningkat derajat takwa kita. Karena sesungguhnya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada kita terhadap bentuk tubuh kita dan harta kita, walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat kepada kita terkait dengan kondisi hati kita, iman kita. Maka pastikan seluruh nikmat betul-betul didampingi iman yang baik sehingga terkonversi menjadi penegak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya nanti kita insya Allah mendapatkan husnul khotimah insya Allah. Dan kita selalu berdoa kepada Allah untuk tetap tegak di dalam agama ini. Maka di antara doa yang paling banyak disampaikan Rasulullah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian mengingatkan juga jangan lupa banyak istighfar. Kita sudah mempelajari 13 manfaat istighfar berserta dengan seluruh dalil, ayat dan hadisnya. Mudah-mudahan masih tetap ingat dan diamalkan setiap waktu sehingga pembelajaran kita menjadi lebih mudah. Baik, sebagaimana biasa metodologi kita belajar, pertama kita membaca dulu sebagian dari kitab Tamasuk Negeri Akhirat untuk meningkatkan kecerdasan kita, karena cerdas identik dengan banyaknya mengingat kematian dan persiapan yang baik untuk kehidupan setelah kematian. Saya ambilkan di halaman 184. Jadi kalau di sini dilompat-lompat. Ada masjid yang khusus memang membahas ini. Di sini saya lompat-lompat yang agak saya anggap penting. Bahwa kita sadar kita akan mati. Ini sadar-sadarlah. Jadi ini salah satu subbab judulnya adalah kita akan mati begitu. Padahal ini di tengah-tengah ya Pak. Jadi kita akan mati. Kesadaran kita akan mati itu harus dibangun terus. Jadi sudah sampai halaman 200 judulnya masih kita akan mati. Memastikan bahwa kita itu akan mati. Gitu. Nah ketahuilah seluruh jamaah yang hadir bahwa ketika kita mati maka datang malakul maut kepada kita. Malakul maut kepada kita. Kalau di dalam hadis dan Al-Quran sebutnya malakul maut ya. Bukan siapa? Israel. Malakul maut datang disertai dengan malaikat yang punya sifat raqibun atid. Raqibun atid itu bukan nama sebenarnya, nama sifat dari malaikat. Raqibun atid. Raqib itu artinya yang mengawasi, yang selalu mengawasi. Atid itu yang selalu hadir. Coba jangan highlight kalimat yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Saya ulang sekali lagi, bahwa kita itu selalu didampingi oleh malaikat dengan sifat raqibun atid, yaitu yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Jadi tidaklah panjenengan mengucapkan sesuatu illa ladaihi ada kecuali di besertanya ada malaikat yang disifati dengan istilah raqibun atid, yang mencatat seluruh aktivitas kita. Tidaklah kita mengucapkan sesuatu pasti kecuali ditulis semuanya. Ibnu Abbas mengatakan harus di bagian ibadah, tapi pendapat ulama yang masyhur mengatakan bahwa seluruh
seluruh kalimat yang dengan ucapkan seluruhnya dicatat oleh Raqibun Atid. Coba dengan sadar-sadar ini bahwa kita tuh dicatat seluruhnya. Ini sebenarnya tingkatan tertingginya muraqabatullah. Jadi ini tingkatan menuju ke muraqabatullah, keadaan di mana kita merasa dilihat oleh Allah terus. Derajat tertinggi di dalam agama kita yaitu ihsan, yang diartikan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah engkau melihat Allah, tentu saja engkau melihat Allah. Ketahuilah kalau engkau enggak melihat Allah, Allah tuh lihat kita. Gitu. Nah, yang menjadi pengawas langsung kita sebenarnya adalah ada petugasnya yaitu Raqibun Atid. Maka ketahuilah ketika nanti kita didatangi maut, malakul maut datang bersama mereka berdua ini. Jadi nanti ketika kita mau dicabut nyawanya, kita tuh diperlihatkan Raqibun Atid. Malaikat yang dua ini berdoa kepada Allah. Saya bacakan teksnya. Termasuk dalam hal ini adalah diperlihatkannya dua malaikat pengiringnya. Wahai berkata, telah sampai riwayat kepada kita bahwa tiadalah si mayat itu mati sehingga tampak baginya dua malaikat pencatat amalnya. Di setiap kita akan melihat malaikat pencatat amal kita. Kemudian jika ia seorang yang taat, panjangan termasuk orang yang taat, senang ngaji, sedekah, berbuat baik, kemudian sayang anak, sayang istri, maka dua malaikat itu berkata kepadanya, ini kalimat ini yang menakjubkan, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu terhadap apa yang kamu lakukan kepada kami, betapa engkau telah mendudukkan kami dalam majelis kebajikan dan mengantarkan amal soleh kepada kami. Jadi sering saya gambarkan, kalau jenengan jadi petugas yang mencatat seseorang, tugas jenengan adalah mengikuti orang dan mencatatnya, tentu jenengan akan hadir dua keadaan, bahagia atau susah. Kalau panjenengan mengikuti orang baik, jenengan gak bahagia, nyatet lagi ngaji, nyatet lagi kegiatan sosial, nyatet lagi tahajud, nyatet lagi duha, nyatet lagi sedekah, itu kan bagus semua. Sehingga yang diantarkan kepada pencatatnya adalah amal soleh. Maka pantas dia mengatakan, berilah kebaikan kepada dia ya Allah, karena dia telah berbuat baik kepada kami. Maksud berbuat baik kepada kami adalah berbuat amal soleh, sehingga pencatatnya tuh senang. Itu. Kemudian, dan jika ia seorang yang lacut, ia orang yang buruk, orang yang fasik, maka dua malaikat itu berkata kepadanya. Jadi kita akan mendengar ini, mudah-mudahan bukan ini yang kita dengar. Semoga Allah tidak memberi satu kebaikan pun kepadamu atas apa yang kamu lakukan kepada kami. Betapa kamu telah mendudukkan kami dalam majelis keburukan, majelis ghibah, majelis perzinahan, dan mengantarkan amal buruk kepada kami untuk kami catat, serta memperdagangkan kepada kami hal-hal yang nista. Karena itu ya Allah, mohon kepada Engkau jangan berikan satupun kebaikan kepadanya karena perbuatan mereka kepada kami. Ya tentu saja begitu, gitu. Kalau jenengan suruh nyatet orang-orangnya elek banget kan, ya subhanallah, kok ya menjahate gitu. Nah ini keadaan orang ketika hendak menjadi mayit. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, tidak masuk dalam golongan yang kedua. Itulah mengapa mendampingi calon mayit itu pentingnya luar biasa. Kita membimbing untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, kalimat la ilaha illallah tidak mudah diucapkan oleh semua orang yang hendak mati. Penelitian di 1000 orang yang hendak mati diteliti hanya 40 yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna. Pertanyaan yang 960 bagaimana? Kesulitan. Karena mereka tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Subhanallah. Allah berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat 27, yusabitullahu ladina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya fil akhirah. Quran surah Ibrahim ayat ke-27. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang senantiasa beriman, menjaga keimanannya, maka dia akan mendapatkan qawli sabit, kalimat yang kokoh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di dunia kapan? Ketika menjelang wafat. Jenengan dibimbing la ilaha illallah mudah. Jadi kalau jenengan bukan orang yang punya iman yang baik, maka susahnya luar biasa. Sebagian malah jaluk dangdutan. Menjelang meninggal malahan nyanyi-nyanyi, subhanallah. Ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang sedemikian. Kemudian
Di kitab ini juga disebutkan bahwa apabila ini judul nih, subjudul, apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba suatu kebaikan, niscaya ia mempekerjakannya. Bahasanya begitu ya hadisnya ya. Nabi SAW bersabda, apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba suatu kebaikan, niscaya ia mempekerjakannya. Ditanya kepada Rasulullah, apa maksud mempekerjakannya ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, yuftahu lahu, dibukakan bagi dia amalun solihun. Nah, ini penting ini Bapak Ibu. Makanya pernah kamu melihat orang mau meninggal, mau elek, ujung-ujung sebulan terakhir rapian banget. Bisa terjadi itu. Kalau memang orangnya ketakdir baik oleh Allah, maka akhirnya akan ditutup dengan kebaikan. Ada orang bertanya ke saya, Ustadz, saya itu kalau mendengar hadis tentang yang seperti ini kok jadi takut ya. Saya sekarang sudah rajin, nanti akhir hidup saya bagaimana? Ya kita berharap mudah-mudahan tetap baik. Itulah kita mempelajari tentang syarat la ilaha illallah nanti habis ini. Insya Allah kita belajar tentang jujur. Jadi kalau orang memang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir masa hidupnya dia akan dipekerjakan. Maksudnya adalah dia dibukakan yuftahu lahu, dibukakan bagi dia amalun solihun, amal soleh. Kemudian orang itu beramal dengannya dan orang itu mati dalam keadaan amal soleh itu. Saya masih cerita menjedangan ini kejadian nyata gitu. Ada anak muda, rambutnya abang kabeh, tatoan, masuk kecelakaannya jalan godean, masuk ke rumah sakit. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tiba-tiba dia bangkit dari tempat tempat tidurnya. Aku harap wudu, aku harap sholat begitu. Jerit-jerit minta sholat. Padahal dalam kondisi luka-luka itu. Akhirnya dibimbing untuk wudu dan bisa wudu dan sholat. Setelah sholat mati. Bayangin. Mungkin anak ini sebenarnya anak baik hatinya. Sebenarnya. Kebetulan salah saja lingkungannya. Maka dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Ini penting nih. Jadi ini peringatan buat kita yang sudah rajin, jangan gaya-gayaan. Wis rajin kepedean gitu. Padahal innamal a'malu bil khawatim. Hadis ini juga mengingatkan jangan pernah ngejat orang lain. Ketok elek saiki belum tentu nanti akhirnya. Sebagaimana saya ceritakan kejadian tentang kisahnya Freddy Budiman, kurang opo oleh elek bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi akhir masa hidupnya husnul khotimah. Buktinya apa? Bau wangi. Di antara bukti bahwa husnul khotimah adalah bau wangi. Setiap orang yang meninggal itu kan dibawakan kafan dari kafannya sorga, minyak wangi dari sorga, maka pasti ada bau-bauan wangi bagi sebagian orang. Hadir 10 orang, mungkin 1 orang mencium. Dan baunya bukan bau wangi dunia, baunya aneh baunya, tapi wanginya luar biasa. Dan di dalam kitab ini disebutkan memang di antara ciri husnul khotimah ketika dicabut nyawanya adalah berbau wangi. Meskipun tidak setiap orang bisa membauinya, tapi ada di antara yang hadir yang mendapatkan bau itu. Jadi kalau memang Allah menghendaki kebaikan buat seorang hamba, Allah hendak mempekerjakannya. Ditanya ke Rasulullah, mempekerjakan apa maksudnya ya Rasulullah? Dia akan yuftahu lahu amalun solihun. Dilalai dibuka amal soleh untuk dia. Kayak kasus tadi itu. Wudu, aku harus sholat. Bocah koyo ngono kok sholat tiba-tiba, kan aneh banget. Tapi kemudian setelah sholat meninggal. Berarti dia menutup amal hidupnya dengan sedang bersujud kepada Allah. Masya Allah. Jadi kita belajar ngaji seperti ini tujuannya untuk menghilangkan kejahilan kita sendiri, bukan untuk menghukumi orang lain. Ini yang sering saya pesankan kepada banyak teman-teman, ayo hilangkan kejahilan, jangan buru-buru berusaha untuk menghilangkan kejahilan orang kalau belum cukup ilmu. Karena kadang-kadang kita terjebak oleh keadaan yang demikian. Jadi sekali lagi, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka akan dibukakan pintu amal soleh untuk dia, kemudian dia beramal soleh dan dia mati dengan keadaan itu. Kemudian yang kedua, apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba suatu kebaikan, niscaya ia menyucikannya sebelum kematiannya. Ini penting ini. Jadi kalau bahasa kebaikan maksudnya paham, kebaikan maksudnya surga maksudnya. Jika Allah menghendaki surga buat dia,
Maka orang ini sepanjang hidupnya mungkin bisa jadi nggak bagus, bisa jadi. Tapi kalau memang kehendak Allah mendahului seluruhnya itu, kalau kita lihat hadisnya yang di hadis Arba'in nanti kita belajarin insya Allah, dia terdahului oleh kita, bahasanya kan begitu. Orang berbuat baik terus menerus sepanjang hidupnya, tapi dia terdahului oleh kitab bahwa dia penduduk neraka jahanam, maka ujuk-ujuk di ujung masa dia berbuat elek dan mati dengan eleknya itu, subhanallah. Tapi ada sebagian orang yang berbuat elek terus-terusan sehingga jarak antara dirinya dengan surga illa dirok, kecuali tinggal sejengkal saja. Tapi karena terdahulu oleh kita bahwa dia penduduk surga, maka tiba-tiba yuftahu lahu amalun solihun. Kemudian dia tiba-tiba dibukakan pintu amal soleh dan dia beramal dengan situ. Kemudian dia beramal dengan itu, mati dengan itu, fayad khuluha, dan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah ini kalau kita nggak hati-hati, kadang-kadang bikin lemes nih. Lah wis suwi ibadah ojo-ojo terakhirnya, kan? Padahal jangan perhatikan hadis itu akhirnya kan baik. Maunya untuk ke surga itu akhirnya baik. Sing ngelek wit diapike di situ, paham ya? Berarti mendingan jogo apik terus toh. Kalau jogo apik terus berarti kan potensinya surga. Pahami maksudnya gitu. Ini hadis bukan untuk membuat kita lemes, membuat kita bersemangat di dalam kebaikan maksudnya. Karena ternyata wong sing elek we disucikan sama Allah. Ditanyakan ke Rasulullah, apa maksud disucikan ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, amal soleh yang terus Allah berikan pada hamba itu sehingga ia dicabut dalam keadaan tersebut. Tuh, bisa jadi sebulan terakhir, bisa jadi 3 bulan terakhir, bisa jadi setahun terakhir. Ada Bapak Ibu semuanya. Saya membimbing orang menjelang kematian itu, masya Allah ya. Ini orang ceritanya tokoh masyarakat. Yang ini juga tokoh masyarakat. Kebetulan yang ditunjuk resmi oleh pemerintah menjadi tokoh masyarakat, jadi kaum maksudnya. Ini si fulan ini. Kebetulan si fulan ini bertengkar sama ini, sehingga keberadaan si fulan ini jadi kaum membuat orang ini nggak mau ke masjid, Pak. Nggak mau ke masjid. Betul-betul nggak mau ke masjid karena memang ya mohon maaf, ini memang kalimatnya tuh sering banget nyakit ini. Jadi di masyarakat terkenal, walaupun beliau kaum tapi menyakiti sekali. Saya tidak sebut nama, bukan gibah, ini ibroh yang dipelajari. Banyak orang setelah ini jadi kaum tuh nggak mau ke masjid, orang tua nih. Sampai anaknya tuh nangis ya, saya tuh sedih, bapak sekarang udah nggak pernah mau ke masjid lagi. Tahu nggak Bapak Ibu? Sebulan sebelum meninggal, ini orang tiba-tiba rajin ke masjid. Rajin ke masjid sampai akhirnya meninggal. Sabtu Jumat itu bulan pas saya ngisi di situ. Jadi saya sempat melihat, nggak tahu kenapa hari itu saya melihat orang itu tuh koyo ketok banget. Bisa bilang ke anaknya, Mas, jamaah juga, alhamdulillah bapak sekarang sudah rapi, rajin ya. Alhamdulillah. Kan mendengarkan kajian dengan lewat corong. Jadi kajiannya di situ dikeluarin, Pak. Saya ngaji di situ tuh dikeluarin. Sehingga selama hampir 1 tahun terakhir sebenarnya udah dengerin tuh kajian. Setiap malam Senin waktu itu. Okay. Akhirnya sadar ke masjid dan beliau meninggal dalam kondisi sudah rapih ke masjid 1 bulan, dan dia meninggal setelah Jumatan terakhir, berarti hari Sabtu pagi. Itu cuma ke pasar, pulang, rebahan, kemudian merasa nggak nyaman, kemudian minta dibimbing, meninggal, Pak. Bayangin, itu anaknya peluk saya 1/2 jam tuh nangisnya itu. Nangis makanya tuh dia syukur ya Allah bapak meninggal, tapi saya bahagia karena dia meninggal dalam kondisi sudah dalam kondisi taat. Tuh, jadi kalau Allah menghendaki kebaikan buat seseorang, Allah akan menyucikan dia menjelang kematiannya. Nah ini pentingnya kita mempelajari nanti asidku. Ini syarat la ilaha illallah terkait dengan kejujuran kita mengucapkan la ilaha illallah. Nanti kita pelajari. Ya. Apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba suatu kebaikan, niscaya ia menggerakkannya. Nih hadis yang ketiga, redaksinya begitu. Ditanya, apa yang dimaksud menggerakkan ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, Allah membukakan kesempatan beramal soleh baginya sebelum kematiannya. Kemudian ia dicabut dalam keadaan tersebut. Jadi makanya Bapak Ibu, nek jenengan melihat orang pecicilan ujung-ujung kok berubah apik ciri-ciri itu udah dekat dengan kematiannya, insya Allah itu. Entah 1 tahun, entah setengah tahun, entah 1 bulan, karena dia digerakkan oleh Allah untuk disucikan dirinya, masya Allah. Jadi kan tahu ya, asalnya Allah tuh cinta banget dengan hambanya kan, sayang, rahmat Allah tuh luas.
Makanya kita sebagai manusia juga harusnya luas rahmatnya. Semakin belajar kita, semakin bijaksana kita seharusnya. Jangan sampai semakin kita belajar, malah justru kita semakin tidak bijaksana. Di masyarakat kita menghadapi berbagai macam problematika, Pak. Dengan yang Pak RT tentu saja paham. Kadang-kadang tidak ideal. Kadang-kadang tidak ideal seperti yang kita maksud. Contoh kecil. Dulu, Pak, dulu saya kalau nganterin anak seperti dengan nganterin anak lomba, tartil, tahfidz atau tilawah. Jujur, Pak, jujur nih. Saya katakan jujur. Saya merasa ada sedikit kesombongan dibandingkan orang yang lomba mewarnai. Lomba mewarnai, lomba opo gitu. Dulu di hati saya ada begitu dulu. Subhanallah. Saya sekarang jadi malu gitu. Subhanallah. Saya sekarang kenal Pak Bambang yang ikut hari ini, yang dulu dari Katolik, sekarang sudah Islam, masya Allah. Beliau itu punya keahlian itu melukis dan mewarnai. Jadi kan tahu putranya Pak Bambang ini, Mas Cahyo itu dosen desain interior, mungkin lebih dari 20 hotel besar di Jogja, beliau yang merancang desain interiornya. Beliau S2 itu dibiayai oleh salah satu hotel. Apa yang dilakukan Pak Bambang waktu masih kecil? Ngajari mewarnai. Bayangin dong, mewarnai. Ternyata ketika saya melihat Fatimah diajari Pak Bambang mewarnai, itu Islami pol. Bayangkan contoh mewarnai. Jangan lewat garis ya. Nggak boleh loh lewat garis. Kalau nyelepret nanti hasilnya elek, mesti ora juara. Kalau kita tarik ke hadis, seluruh umatku masuk surga ilaman aba, kata Rasulullah, kecuali yang nggak mau. Waman ya Rasulullah, siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Emang ada yang nggak mau masuk surga? Ada. Siapa? Waman atau anitahulalnya, siapapun yang taat kepadaku masuk surga. Waman asoni dahlanar, barang siapa yang mengingkariku masuk neraka. Subhanallah. Jenengan buat garis tuh gambar diwarnai, nyelepet podo-karukan melanggar itu, ya kan? Dan diajari kebersihan yang namanya mewarnai sungguh-sungguh. Yang untuk lomba itu ternyata saya juga baru tahu, pegang tisu sebentar-sebentar diangkat, nggak boleh kotor. Kalau kotor nanti nggak juara, elek neraka. Kira-kira begitu kan? Jadi ada banyak sekali hal yang dipelajari Mas, dan itu masya Allah. Saya lihat dari kasusnya putranya Pak Bambang itu. Saya tanya ke Pak Bambang cerita. Dulu waktu dapat hadiah ke Amerika loh, dapat juara di Amerika, dan karyanya putranya Pak Bambang itu masih TK, SD kelas 1 dan TK itu diproduksi menjadi produk massal motif keramik di Amerika. Beliau cerita zaman 2002 saja hadiahnya sudah 50 juta, Pak. Zaman waktu itu. Artinya apa? Apa yang saya anggap remeh selama ini ternyata masya Allah pelajarannya besar sekali. Nah, ini pelajarannya buat kita. Semakin kita belajar ilmu agama, jangan pernah tersikap sedikit pun dalam diri kita untuk meremehkan orang lain. Subhanallah. Karena itu tadi, innamal a'malu bil khawatim. Bisa jadi jelek di mata kita sekarang, tapi ujungnya kebaikan. Dan hadisnya sahih ini. Ini jadi masya Allah. Bayangin nih, kalau saya nggak belajar tentang seperti itu, bagaimana saya tahu? Dan Fatimah secara psikologi itu dapat itu dari berlatih kebersihan, berlatih tepat. Contoh buktinya tadi, kemarin ikut lomba di Mutu Muhammadiyah 7, Pak, kemarin. Abdul Ghani juara 1, Fatimah dapat juara harapan 1. Karena lawannya kelas 6. Apa kalimatnya coba? Ini anak seumur Fatimah loh, 6 tahun. Umi, alhamdulillah ya Mi, kita jauh-jauh nggak sia-sia dapat juara. Anak kelas 6 SD loh, bayangin. Sudah mikir nggak sia-sia berjalan jauh. Itu masya Allah. Jadi secara psikologi apapun sebenarnya yang di dunia ini, kalau kita benar mengimplementasikannya disesuaikan dengan ayat dan hadis, banyak pelajaran, termasuk persoalan mewarnai itu, Pak. Waktu di Maba ada lomba mewarnai, Pak, saya ketawa sebenarnya, ini Maba kok lomba mewarnai apa-apaan, ngapain gitu. Ternyata masya Allah, kemudian yang juara teman, Pak, anaknya teman itu, anak ini yang bersihan, masya Allah. Dan saya melihat rumahnya Pak Bambang bersih banget. Saya malu melihat rumahnya Pak Bambang itu, masya Allah. Istilahnya debusi jiwa rawan olah itu, saking bersih istilahnya itu. Kalau bahasa hiperboliknya kira-kira gitu, masya Allah. Dan anaknya beliau yang Mas Cahyo itu cukup bersihan luar biasa, masya Allah. Nah, ini jadi sekali lagi, apalagi kok yang seperti itu. Kalau Allah hendak baik untuknya, Allah akan sukses. Apalagi yang lebih dari itu, seperti jenengan, kalau memang jenengan dikehendaki baik, insya Allah setidaknya jenengan sudah menata dari sekarang. Mudah-mudahan
kita semua yang hadir termasuk yang demikian. Maka konsentrasi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Jenengan ngaji, ambil betul ilmunya. Kemudian jenengan kembangkan. Kita di sini sebulan sekali, nggak bakal cukup untuk detil tuh, nggak bakal cukup. Maka saya hanya ngasih prolog-prolognya supaya jenengan nanti buka lagi. Ingat bapak ibu semuanya, hari ini kita tuh sudah dibukakan ilmu luar biasa. Saya dihadiahi apa ini tablet oleh salah satu jamaah. Ustadz, dipakai ya Ustadz untuk belajar, syukur untuk mengajar. Makanya saya pakai belajar. Di dalam gadget kita, subhanallah Bapak Ibu, seluruh aplikasi tentang tafsir itu ada, dan jenengan tidak harus pintar bahasa Arab. Ini kemudahan juga nih. Saya dulu ketika belajar mengharokati satu-satu, bayangin. Nah, jenengan sekarang itu sudah terima bersih. Terjemah itu jangan anggap enteng. Terjemah itu mengumpulkan banyak ahli bahasa untuk membuat terjemah. Artinya jenengan terima sudah dalam keadaan baik sekali, masya Allah. Jenengan syukur-syukur jenengan bisa bahasa Arab, tapi jenengan sepuh-sepuh kadang-kadang belajar bahasa Arab gurotal geratul 5 tahun rampung-rampung. Nahwu sorof feber 2 tahun rampung-rampung. Saya kok ngerti dalam secara keseluruhan. Maka ada terjemah yang masya Allah sekarang sudah luar biasa. Dan kita hari tinggal buka gadget tafsir Ibnu Katsir, Al-Baqarah ayat sekian, itu muncul seluruhnya. Yang dulu saya harus buka kitab satu-satu. Ya sampai hari ini di rumah masih ada kitabnya lengkap, tebel. Itu mahal saya untuk istri saya dulu, Pak. Jadi saya kasih tafsir Ibnu Katsir. Padahal ya ora paham waktu itu. Paham setelah sekian waktu. Buka satu-satu waktu itu kan. Nah sekarang tinggal set ketemu, masya Allah. Tafsir Asy'adi, tafsir kontemporer, tafsir kemenang. Saya tadi ketemu di masjid sebelumnya, saya minta tafsir Itqon, tafsirnya UI Pak. Ternyata ada beberapa koreksi. Yang di situ ada Gus Bahat masuk di dalamnya itu. Saya penasaran aja, pengen tahu. Saya bilang kalau ada yang mau wakaf ke saya tentang itu, saya terima insya Allah. Kan besar Pak, itu harganya mahal itu. Ada yang mau kasih insya Allah, masya Allah. Jadi ayo kita menyusun rencana agar kita mendapatkan doa dari Raqibun Atid yang pertama, jangan yang kedua, yaitu orang-orang yang didoakan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita hari ini adalah catatan amal kita, dicatat terus oleh Raqib Atid. Maka kalau belumlah muraqabatullah, minimal jenengan isinlah oleh Raqib Atid. Nek lagi gibah, aduh aku iyo didelok karo Raqib Atid. Dicatat kalimat saya, apa yo ora isin nanti. Itu maksudnya nggih. Jadi itu nggih. Itu pengingat tentang kecerdasan kita. Saya ambilkan dari kitab Tamasak Negeri Akhirat di halaman 184 dan halaman 200. Ya, saya lompat-lompat. Ya. Mudah-mudahan nanti dengan bisa pelajari lebih jauh sendiri. Ini memicu dengan belajar lebih banyak. Yang berikutnya, ya menikah tentang syarat la ilaha illallah yang berikutnya. Kemarin sudah sampai ke bagian ingkiyat. Ya. Kemarin syarat keempat yaitu ingkiyat. Saya sudah lihat videonya lagi, jadi saya tahu. Jenengan sudah lihat belum videonya? Kayaknya belum. Ya. Karena yang lihat baru sedikit, berarti sedikit yang nonton, yang belajar ini kayaknya. Ya. Jadi kemarin kita sudah sampai ke ingkiyat, yaitu orang mempunyai la ilaha illallah yang nanti dimudahkan di akhir masa menjelang wafat adalah ketika dia termasuk orang yang ingkiyat. Ingkiyat itu artinya tunduk dan patuh. Ini pula yang membuat Abu Jahal dan Abu Lahab enggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena tahu harus ingkiyat. Begitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah berarti tanda tangan aku ki patuh sama Allah dan Rasulnya, itu maksudnya itu. Berarti kalau ada panggilan adzan berangkat enggak? Kalau kita ingin masuk di dalam syarat la ilaha illallah, ya berangkat dong tentu saja. Karena syarat la ilaha illallah adalah ingkiyat. Gini, Bapak Ibu, gini. Ibu-ibu, suruh jangan gibah misalnya. Ya saya harus patuh. Karena aturan Islam mengatur itu. Subhanallah. Tadi saya di masjid sebelumnya cerita tentang zihar. Masih ingat zihar ya? Zihar tahu? Orang berhubungan suami istri halal jikalau dengan istrinya. Masyru', ya kan? Tetapi bisa menjadi tidak halal karena 6 hal. Dulu udah pernah dibahas di sini belum gitu? Udah belum gitu? Lupa gitu? Kayaknya sudah dulu itu. Karena head, misalnya kalau istrinya lagi head ya jadi tabrak, haram. Kadang-kadang laki-laki suka kurang ajar. Ngerti bojone lagi head, dipaksa-paksa. Nah, ini kan bahaya. Saya mengatakan seperti ini fakta, karena banyak yang mengatakan saya, Ustaz, kalau saya udah terlanjur begitu bagaimana? Udah lebih itu kayak gini. Sudah terjadi. Dan di antara yang itu ada namanya zihar. Zihar itu kalimat begini, kalimatnya. Anti alaya kadohri ummi.
Ini kalimat lagi ngobrol santai Pak. Suami istri ngobrol santai. Suaminya ngomong sama istrinya, anti kamu itu alaya buatku kadohri katut seperti dohri punggung ummi ibuku. Podo karo kalimat ini. Kowe iki nggoku wis kaya ibuku. Kowe iki nggoku wis kaya saudara perempuanku. Itu namanya kalimat sihar. Kalau keluar kalimat itu jenengan nggak boleh berhubungan sama suami istri, kecuali jenengan bayar kafarahnya. Apa kafarahnya? Kafarahnya seperti jenengan berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Apa kafarahnya? Puasa 2 bulan berturut-turut, membebaskan budak pertama, membebaskan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Sahroeni mutatabi'aini. 2 bulan berturut-turut. Ada orang namanya sahroeni mutatabi'aini. Ini biar dia. Artinya apa? 2 bulan berturut-turut. Teman saya dulu kampus, namanya sahroeni mutatabi'aini. Bapak mungkin di sini ngaran itu, oh yang mana itu biar. Aran kok nama kok 2 bulan puasa berturut-turut gitu. Mungkin dia mikir sahro ini apik, sahro ini gitu. Paling itu artinya gitu. Sahro ini mutatabi'aini. Jadi kafarahnya membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut atau memberi makan 60 orang miskin. Kalimat itu namanya kalimat sihar. Gitu. Maka harus hati-hati contoh kalimat sihar. Anti alaya kadohri umi. Koyo-koyoke modoke orang yang kita nggak boleh berhubungan intim dengannya, kan begitu? Paham gitu? Paham gitu? Makanya Islam itu saking lembutnya menghadirkan perasaan mahram di berhubungan itu nggak boleh. Jenengan berhubungan sama istri kok ada bayang-bayang kata saudara perempuan jenengan, kata istrinya, itu nggak boleh, namanya sihar. Makanya kalimatnya nggak boleh. Subhanallah. Ini hati-hati ya. Ini hati-hati jenengan, sebagian mungkin baru dengar nih. Saya ketika belajar tentang ini banyak ternyata yang baru dengar. Baru dengar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sama, Mas, iki gua wis mau kayak bapak aku, wajahmu ya persis, ya persis. Nah, itu nggak boleh itu. Nggih. Karena seolah-olah jenengan mendatangkan bayang-bayang orang yang boleh berhubungan dengan orang yang tidak boleh berhubungan dengan jenengan. Nggih. Dan itu membayar kafarah. Nah, itu ingkiat. Mungkin jangan berpikir orang pakai logika. Masa sih kok yang orang itu? Ini aturannya begitu. Aturannya begitu. Jadi inilah yang namanya aturan ingkiat. Sebagaimana jenengan sudah diterangkan kemarin. Apa dalilnya ingkiat kemarin? Belum saya bacakan. Jenengan dibaca Quran surah Al-Ahzab 36 dan Quran surah An-Nur ayat 51. Itu dalil tentang ingkiat. Bahwa la ilaha illallah jenengan akan sempurna jikalau jenengan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aturan, pokoknya aturan yang kita pelajari dalam Islam, tugas kita tunduk dan patuh. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minatin wala mu'minatin, wa ma kana lil mu'minina wala mu'minatin," tidaklah pantas bagi seorang laki-laki mukmin atau perempuan idza qadallahu wa rasulahu, jikalau telah ada perintah dari Allah dan Rasulnya, amrun ayakuna lahumul khiyarah min amrihim, kemudian dia membuat aturan sendiri untuk urusannya. Wa may yaksillahi wa rasulahu wa may yaksillahi wa rasul, barang siapa yang menselisih Allah dan Rasulnya faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah melakukan perselisihan yang sangat besar. Jadi kalimat ini jelas nih, kalau sudah dengar aturan dari Allah dan Rasulnya, maka nggak pantas kita menghadirkan aturan-aturan lain sebagai pengganti aturan dari Allah dan Rasulnya. Itu yang namanya ingkiat. Berarti kita tunduk patuh. Contoh, laki-laki dipanggil adzan, ya kan aturannya mangkat, kenapa nggak berangkat? Ya pokoknya ono ini sehingga saya nggak berangkat, sehingga saya punya alasan untuk nggak berangkat. Ini keliru. Ibu-ibu misalnya, kudu patuh paling suami. Alah suamiku ini bayinya pol-polan miskin sisan. Ini nggak boleh ibu-ibu semuanya. Karena syarat la ilaha illallah adalah ingkiyat. Kita harus tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya. Quran surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulul mu'minin, hanyalah kalimat orang-orang mukmin itu idza du'u ilallah wa rasulih, jikalau diperintah oleh Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka, yaqulu sami'na wa ata'na. Kalimatnya cuma sami'na wa ata'na. Ini ceritanya ada kisah, ada kasus orang berselisih. Kemudian disuruh menyelesaikan perselisihan dengan aturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jikalau begitu keadaannya, sami'na
wa ata'na. Makanya kalau jenengan dengar imam istaqimu wa atadilu sawu sufum fa inna tasyata sufum tamim salat, yang mengatakan sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat. Karena orang Yahudi di dalam Quran surah Al-Baqarah disebutkan sami'na wa asoina, begitu. Kalau orang mukmin dia dikatakan sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat. Kalau orang Yahudi sami'na wa asoina, saya dengar ning aku gak taat, gitu. Jadi kalau jenengan dipanggil gak taat, koyo-koyo tolong Yahudi nih loh sifatnya, subhanallah. Yang disifati sebagai al-maghdub alaihim dalam Quran surah Al-Fatihah. Itu orang-orang Yahudi, dia punya ilmunya, dia tahu kebaikan nimoh, begitu loh. Jadi kalau jenengan mewarisi sifat itu, mewarisi sifat Yahudi, yaitu mewarisi sifat al-maghdub alaihim, yang kita tidak ingin. Ketika kita baca Al-Fatihah tidak ingin jadi al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai. Ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa al-maghdub alaihim? Adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu pembahasan kita di bulan lalu. Sekarang kita masuk ke sidqu. Syarat yang berikutnya adalah sidqu. Sidqu artinya jujur. Jadi orang dikatakan syarat la ilaha illallahnya sempurna jika dia mengucapkan la ilaha illallah, i'tiqad dengan keyakinan di hati dan ikrar lewat mulut kita dengan jujur. Jadi ibu-ibu semuanya, kalau jenengan mengucapkan la ilaha illallah mung tok ngomong, ikrar tok, sekali lagi burung beo pun bisa. Ini apa nggih? Burung beo mengucapkan la ilaha illallah, kan ada tuh di YouTube, ya enggak? Soalnya jenengan lihat YouTube, manuk iso ngomong la ilaha illallah, manuk iso ngomong Allahu Akbar, manuk iso Al-Fatihah, ada enggak? Ada itu. Jadi nanti lihat nggih. Jadi ibu-ibu semuanya, walaupun jenengan mengucapkan la ilaha illallah, kalau nggak jujur hadir dari hati yang paling dalam, jenengan nggak memenuhi syaratnya. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa meresapi, karena ini persoalan yang sering, kalau laki-laki kan jarang ngomong, tapi meresapi. Ibu-ibu itu biasanya banyak ngomong tapi kurang meresapi ini ibu-ibu. Makanya harus diperhatikan betul. Nah, sekarang maksud jujur itu apa? Maksud jujur di dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu jangan hanya sebatas terhubung dengan cita-cita dunia. Ini penting ini. Jadi seseorang mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna dalam rangka untuk mendapatkan surga, itu yang paling utama, bukan hanya dalam rangka untuk urusan dunianya. Kalau dia hanya untuk urusan dunianya, dia nggak jujur la ilaha illallahnya. Apa sifatnya? Orang yang jujur la ilaha illallahnya lebih suka terhadap balasan pahala atas amalnya. Ingat Bapak Ibu, dan masih ingat kemarin bahwa orang untuk mendapatkan akhirat itu butuh iman nggak? Butuh iman. Ibu-ibu ada majelis apa nih? Kayaknya ramai banget. Jadi harus sidqu, diperhatikan insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat ini. Jadi jangan hanya sebatas cita-cita dunia, harus cita-citanya ke akhirat mendominasi setiap amal soleh kita. Ketahuilah Allah tuh tidak ridho jikalau amal ibadah kita didominasi untuk keinginan dunia kita. Allah nggak ridho. Apa dalilnya? Quran surah Hud ayat ke-15-16. Jadi jangan harus tahu kalau jenengan sholat duha mung dalam rangka supaya dagangan laris, itu Allah nggak ridho. Jenengan sholat duha itu cari ridho Allah, dengan ridho Allah itulah Allah bukan pintu rezeki. Jadi intisarinya bukan jangan cari rezeki. Jenengan sholat tahajud karena ingin ditampa jadi pegawai negeri, itu Allah nggak ridho yang seperti itu. Mungkin dikasih, tapi jenengan nggak dapat akhiratnya, subhanallah. Allah berfirman, mangkana, barang siapa
yuridul hayatad dunya, menghendaki kehidupan dunia wa zinataha, dan seluruh perhiasan yang ada di dalamnya, nuwaffi ilaihim, diberikan kepadanya a'maluhum, apa yang diusahakan oleh orang itu, fiha, di dunia, wahum fiha la yubkhasun, dan dia nggak dirugikan sama sekali. Ngaten Bapak Ibu, andelah pun jenengan sekarang sholat duha, sholat apapun itu, kemudian beramal soleh dalam rangka untuk dapat dunia panjenengan, kata Allah dikasih, beneran dikasih. Dan Allah nggak akan buat kerugian buat jenengan. Seluruh yang jenengan upayakan dikasih. Nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha. Jenengan tetap dikasih sebagaimana usahanya. Makanya, mohon maaf, siapapun dia, muslim non muslim, nek rajin kerja yo ento. Sama. Asal dipenuhi syarat-syarat, misalnya usaha begini modalnya begini, ya tetap dapat. Nggak ada urusan dengan dia sholat atau tidak. Persoalan sholat itu persoalan keberkahan. Apa keberkahan? Dia dapat kebaikan yang nilainya akhirat. Ini yang dikatakan jujur di dalam kalimat la ilaha illallah. Sudah paham jenengan? Mulai paham? Jadi kalau jenengan hari ini mengatakan punya la ilaha illallah, kok jenengan orientasinya dunia saja, itu belum jujur. Berarti jenengan tuh nggak cari Allah, nggak cari ridhonya Allah. Jenengan cari kepentingan jenengan sendiri, yaitu saya ingin jadi orang kaya, saya ingin laris, dan lain-lain sebagainya itu. Sementara yang dimaksud adalah jujur itu jenengan cari ridhonya Allah, Allah lah yang mengatur seluruhnya untuk jenengan, dan diberi kepastian bahwa yang bahagia adalah yang cari Allah. Jelas Quran surah Yunus ayat 62, 63, 64, ala inna awliya Allah, ingatlah para wali-walinya Allah itu, orang yang dekat sama Allah itu. Dikatakan apa? Alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, enggak ada ketakutan buatnya. Kapan? Di yaumil akhir maksudnya. Dia pasti masuk surga. Wa lahum yahzanun, mereka enggak bersedih hati di dunia. Kata Allah, siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah orang-orang yang beriman. Masuk ke syarat ketiga, yakin. Maksudnya iman itu apa? Dengan mati baca ulang atau lihat videonya ulang. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan orang yang senantiasa bertakwa. Dengan highlight kalimat apa? Senantiasa bertakwa. Jadi walinya Allah itu orang yang senantiasa bertakwa, duduk bertakwa, di majelis bertakwa, berdagang bertakwa, jadi suami bertakwa, jadi istri bertakwa, senantiasa bertakwa. Maka kata Allah, lahumul busra fil hayati dunya fil akhirah, bagi dia kebahagiaan di dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, enggak ada perubahan terhadap janji Allah. Berarti kebahagiaan itu kalau jenengan bertakwa, dan bertakwa itulah yang masuk dalam kategori jujur di dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu jenengan mencari betul ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai paham Bapak Ibu? Paham ya? Dan deretan ayat persoalan itu banyak sekali Pak Sumardi. Saya mempelajari itu, masya Allah, banyaknya tentang bahwa kita tuh harus jujur betul, karena inilah kualitas kita di sisi Allah. Makanya dikatakan apa? Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah nggak melihat terhadap wajah jenengan, bentuk jenengan, gede koyo aderai apa orang. Bukan itu. Ibnu Mas'ud itu kecil betisnya, tapi kalau ditimbang besarnya luar biasa kualitas imannya. Ketika ditertawai, betisnya cilik banget, Rasul langsung belain. Kamu tahu betisnya ini kalau ditimbang lebih berat dari sekian banyak gunung Uhud. Subhanallah. Walakin yanduru ila qulubikum, Allah itu melihat terhadap inilah hati kita. Jujur apa enggak? Makanya tadi saya katakan, ada orang yang kita api, ujung-ujungnya ngomong la ilaha illallah itu mati jelek. Suul khotimah. Kenapa? Enggak jujur. Yang dia cari selama ini apa? Dia ridho kepada Allah atau tidak? Dia cari ridho Allah atau tidak? Atau karena dia ria? Atau karena urusan rezekinya saja? Urusan dunia saja? Kalau begitu nanti susah. Di akhir menjelang sakaratul maut pun ngomong la ilaha illallah. Gitu. Saya ngomong kayak gitu, saya itu melihat. Saya itu berulang kali bimbing orang mau meninggal. Ada kayak gitu terus orang madek-madek. Dari jam 8 pagi sampai malam enggak berhenti kayak gitu, subhanallah. Subhanallah. Ada orang yang katakan biasa. Mohon maaf. Ini saya pernah bimbing dekat sini, Pak. Dekat sini loh, Pak. Dekat sini. Orang ngontrak dekat sini. Orang ini nggak pakai jilbab, Pak. Sudah kaku badannya.
Saya diajak oleh jamaah saya, kebetulan ini ibunya teman-teman jamaah. Saya datang itu udah kaku, nggak bisa ngomong, Pak. Subhanallah. Qadarullah, kemudian saya bacakan ruqyahnya Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah lemes tuh kakinya. Mulai dari kaki lemes, kemudian dia bisa mengucapkan la ilaha illallah 21 kali, Pak. Saya bilang ke anaknya, saya tinggal ini tolong jagain, jangan ditinggal nih. Saya pulang selang sekitar 3 jam meninggal. Bayangin, orang yang mungkin dijat oleh orang yang sudah ngaji, itu wong elek iki, jilbaban we ora kok. Tapi kenapa dia bisa mengukir prestasi dengan meninggal baik? Mungkin memang pengetahuan nggak hadir kepada dia, kondisi mungkin tidak memungkinkan dia, tapi dia sebenarnya hatinya mungkin baik. Sebenarnya dia sebenarnya malu dengan keadaannya. Saya nggak berjilbab itu malu. Sebaliknya ada orang yang penuh jilbabnya besar, dia sombong, subhanallah, susah nanti di akhir masa kehidupannya. Bapak Ibu semuanya, makanya kita tuh harus sidqu, harus jujur betul di kalimat la ilaha illallah. Di antara dalilnya adalah Quran surah Hud ayat ke 15-16. Kemudian di ayat 16 dikatakan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirat, mereka itulah kata Allah yang di akhirat tidak dapat apa-apa ilan nar, kecuali neraka. Artinya apa? Usaha panjenengan yang tadi di dunia itu sudah dibayar semua sama Allah, sehingga nggak tersisa di akhirat sedikit pun. Ilan nar wa habita masona'u, terhapuslah apa yang diusahakan oleh dia, kemudian wabatilum makanu ya'malun, dan terhapus pula amal yang dilakukan di dunia, sia-sialah yang dilakukan di dunia. Quran surah Hud ayat ke 15-16. Kemudian Quran surah Asy-Syura ayat ke-20. Ini nanti jenengan catat, jenengan baca di rumah. Quran surah Asy-Syura ayat ke-20. Kata Allah, man kana yuridul hayatal akhirah, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, nazidlahu fi harsihi, Allah akan tambahkan keuntungan baginya. Ini perhatikan ya. Jadi siapapun yang tujuannya akhirat, justru Allah akan nazidlahu fi harsihi, justru Allah akan lipat gandakan keuntungannya. Ini saya ceritakan ke jenengan, salah seorang yang ini cerita tentang betapa dia tunduk patuh kepada Allah. Ini teman SMA yang saya pernah ceritakan ke jenengan. Setiap bulan itu ngasih untuk Azizah, Pak. SMP-nya Azizah. Itu Masya Allah, Pak. Orangnya hidup sederhana, tapi saya melihat kebahagiaan hidupnya itu luar biasa. Masya Allah ya. Dia punya harta banyak, tapi dia tetap hidup sederhana, Pak. Mobilnya sederhana, rumahnya sederhana, tapi sedekahnya luar biasa. Bayangin, ada orang seperti itu. Sementara sisi lain ada orang yang bermewah-mewahan untuk dirinya, mbuh ora urusan tonggone. Subhanallah. Ini kurang sidqu di dalam kalimat la ilaha illallah. Karena dikatakan apa? Barang siapa yang mencari kehidupan akhirat, kata Allah, nazid lahu fi harsihi, justru akan dilipat dengan keuntungannya, kebahagiaan, rezeki bertambah. Kemudian dikatakan wa man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka dikatakan oleh Allah, subhanallah, saya kalau membaca itu kadang-kadang merinding. Dikatakan nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib, maka Allah akan berikan sebatas sesuai yang menjadi jatahnya. Ya, ingat ya, orang bekerja keras cari dunia dengan angan-angan sampai jauh ke sana biasanya, tapi ketahuilah kata Allah, dia hanya akan diberi sebatas apa yang sudah ditentukan untuk dirinya. Dia ngotot koyopo, ketentuan atas rezekinya dia, ya segitu. Bayangin. Makanya jauh lebih menguntungkan kita punya harapan akhirat daripada kita hanya dunia. Nggak jujur, nggak cari ridho Allah, itu masalah. Makanya jangan perhatikan orang-orang yang mohon maaf menumpuk-numpuk kata, matinya ngangel rata-rata. Ngomong la ilaha illallah angel pol, menjelang meninggal yang dipikir kayak mobil kayak gua anak kusi nomor kayak yo, tanah kayak gua kayak yo, dia bagi-bagi itu menjelang meninggal, sehingga dia meninggal dengan kalimat sedang bagi-bagi hartanya. Yo nek sempat bagi-bagi semending, kadang-kadang nggak sempat sama sekali meninggal. Subhanallah. Makanya demi Allah, kalau kita jujur la ilaha illallahnya,
pasti kita akan menjadi orang yang efektif, sehingga harta yang dititipkan Allah pada kita betul-betul bervisi akhirat kita. Makanya ketika kita mempelajari tentang hadis bahwa tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibbu li ahli kama yuhibbu li nafsihi, tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Maksudnya apa? Kalau saudara kita sugih, kita hanya boleh minta sugih seperti dia kalau dalam rangka untuk meningkatkan kedudukan kita di akhirat. Kalau enggak perlu, kata para ulama. Enggak perlu. Kalau jangan pengen sugih, ini pengen sugih tok, bukan pengen sugih koyo de, supaya di akhirat naik, enggak perlu. Ya, jangan pengen sugih, mau pengen sugih tok untuk fasilitas dunia, enggak perlu, kata para ulama. Karena itu akan menjadi beban buat jenengan. Ingat, harta itu juga harus dengan ilmu. Punya harta kalau nggak punya ilmu bahaya. Miskin orang ilmu saya meneh. Miskin orang ilmu repot meneh. Sugih orang ilmu wes repot. Saya meneh miskin orang ilmu, subhanallah. Sudah mah kita nggak punya, ngaji nggak mau, subhanallah. Wong sugih ngono, orang gelem isi ono sugih-sugih. Kalau kita miskin, nggak mau ngaji, nggak mau belajar terus bagaimana? Makanya as-sidqu. Kemudian Quran surah Al-Ankabut ayat ke-64. Kata Allah, intisarinya adalah dunia itu sendoguro. Kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Jadi diingatkan oleh Allah gitu, dalam Quran surah Al-Ankabut ayat ke-64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Ketahuilah yang namanya kehidupan dunia itu sendoguro dan permainan. Bapak Ibu semuanya, jangan perhatikan. Kehidupan dunia itu hanya sendoguro dan permainan, kata Allah. Wa ina darul akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun. Seandainya saja panjenengan mengetahui, ada kalimat penutup. Seandainya panjenengan mengetahui. Kalimat ini sindiran buat kita untuk belajar. Nek jenengan ngerti we tentang akhirat, jenengan pasti pilih akhirat. Karena akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Sayang kita tuh ada nggak ngerti. Gitu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Orang itu sukanya terhadap harta itu berlebih-lebihan. Kalla idza tuqatil ardu dakkan daka. Quran surah Al-Fajr. Sekali-kali tidak. Begitu bumi diguncangkan sedikit dengan lali kabeh. Jadi dengan mobil itu zaman kita dulu apa namanya itu orek gempa. Saya masih ingat gini, saya ngontrak Pak waktu itu Pak di Menayu. Rumahnya kecil Pak, tapi saya udah punya mobil waktu itu. Masuk garasi itu sempit Pak. Saya waktu itu mikir subhanallah, seandainya ketakdir mati, bisa mati. Kenapa? Orang yang tua. Bayangin, begitu orek yang kita pikir apa? Selamat jiwa. Wong di mobil itu umah limo. Begitu datang ketika digoncang, apa yang terjadi? Enggak kelingan mobil itu, yakin es. Gini apa nggih? Padahal waktu hibunal malah hubban jamak nek normal kok lah. Senenge kali dunia lo pol-polan ditumpuk-tumpuk. Begitu diguncang bubar itu. Nggih. Makanya ingat-ingatlah Bapak Ibu semuanya, kita harus jujur. As-sidqu, jujur bahwa kita tuh betul-betul cari ridho Allah, jangan cari ridho yang lain. Jam berapa nih Pak? Sampai jam berapa Pak? Sebentar lagi ini. Nah, ini masih di hadis, masih di As-sidqu nomor 5. Ada kegiatan lain setelah ini Pak? Ada kegiatan lain setelah ini? Ada kerja bakti? Enggak. Jadi nanti jangan lanjutkan Ki. Quran surah At-Taubah ayat ke-38. Nggih. Jangan catat, nanti di rumah dibuka Quran surah At-Taubah ayat 38. Nggih. Kemudian beberapa hadis yang terkait adalah bahwa secara asal dunia itu dilaknat oleh Allah. Nggih. Ala inna dunya mal'unah. Nggih. Sesungguhnya ingatlah dunia itu terlaknat, mal'unatun. Mal'unun ma fiha, terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya, illa kecuali zikrullah wa mawalah, kecuali ingat kepada Allah dan ketaatan kepadanya, wa alimu aw muta'alimun, atau orang yang berilmu atau orang yang mencari ilmu, itu yang enggak terlaknat. Ini Rasulullah yang menyebutkan ini. Asalnya dunia beserta isinya itu terlaknat karena melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa kecuali zikrullah wa mawalah. Kecuali ingat kepada Allah dan ketaatan kepadanya, kecuali orang yang berilmu dan mencari ilmu, itu tidak terlaknat.
Subhanallah. Ini saya katakan kita harus jujur betul terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian dunia ini lebih jelek daripada bangkai anak kambing yang cacat. Ini hadisnya dari Jabir bin Abdullah. Ini dengan baca di rumah. Okay. Kemudian dunia tidak berharga meskipun hanya sebesar sayap nyamuk. Ayatnya banyak, hadisnya banyak. Okay. Kemudian dunia diumpamakan seperti makanan yang dikonsumsi manusia kemudian jadi kotoran. Ini hadis dari Nabi Muhammad SAW, nanti baca di rumah. Yang ketujuh, At-Taubah ayat 55, yang nanti baca. Ini banyak banget Pak, Masya Allah Pak. Saya mencatat tentang ini tuh banyak dan saya menangis ketika baca. Bahwa selama ini ternyata orientasi saya itu mungkin keliru. Gitu. Sebagian kita sibuk dengan dunia kita, yang dipikirin dunia. Padahal barang siapa yang dipikir akhirat, Allah justru akan tambah keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kita kebalik, ya kita kebalik. Subhanallah. Orang yang pikirannya akhirat punya harta pasti efektif. Contohnya tadi, saya punya orang yang jadi katakan dekat, nih, hartanya banyak tapi nggak efektif sama sekali. Sementara saya lihat orang yang sebenarnya biasa-biasa saja, tapi masya Allah hartanya sangat bermanfaat. Masya Allah. Ya. Saya kadang-kadang suka berbesmili kalau pas orang itu datang ke rumah. Dan apa namanya, masya Allah. Ya. Kalau sodakoh itu Pak, itu kita tuh nggak tahu kalau dia sodakoh Pak. Saya pernah ceritakan jadi kalau naruh itu kita nggak tahu Pak. Tahu-tahu kalau dia pulang kok ada uang. Gitu. Ada orang begitu itu. Subhanallah. Bisa ada orang begitu itu. Sementara banyak orang yang pengen kelihatan. Subhanallah. Pak Taufan saya ajak ke masjid yang sugi-sugi Pak, masya Allah. Warganya kaya raya, sugi-sugi, tapi subhanallah. Kalau untuk urusan sedekah yang terlihat, misalnya karpet atau apa gitu, cepet Pak. Tapi kalau yang terkait dengan orang yang sakit atau apa yang nggak terlihat, nggak mau pada urunan. Jadi subhanallah, ini kan tidak jujur di dalam mengelola hartanya, subhanallah. Kemudian Quran surah Toha ayat ke-131. Quran surah Toha ayat ke-131. Jangan catat dulu nanti jangan di rumah dibuka. Nah, mungkin itu untuk terkait dengan syarat la ilaha illallah. Sepertinya waktunya habis waktunya habis. Sebenarnya masih ada satu materi lagi, yaitu hadis arba'in nomor 15. Insya Allah kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi supaya jangan dapat semuanya, akidahnya dapat, hadisnya dapat, fikihnya dapat. Demikian yang disampaikan pada pagi ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati, dan saya juga mohon maaf kalau ngomongnya ngebut karena pengen itu jane karep iki. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan satu dua monggo Pak. Baik, jemaah semuanya, alhamdulillah terima kasih kepada Ustaz Wahid yang sudah memberikan tausiah pada pagi hari ini.